Tetapi kemungkinan besar kalau kamu terus rutin setiap hari melakukan apa yang saya sarankan tadi, insya Allah hidupmu akan berubah dalam waktu yang cepat. Tidak sampai bertahun-tahun, sebulan 2 bulan kamu akan merasakan perbedaannya. Kamu akan merasakan kebahagiaan, kamu akan merasakan rasa berlimpah dalam dirimu, dan kamu akan merasakan bahwa sejatinya Allah itu tidak pernah jauh dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update setiap malam, setiap jam 9 malam. Insya Allah akan terus update, terus ada video, terus menemani kamu menuju istirahat kamu. Dan kebetulan kali ini saya akan bahas sesuatu yang sangat penting, apa yang harus kamu lakukan sebelum kamu tidur. Dan setengah jam saja sebelum tidur, kalau kamu rutin melakukannya, nggak perlu pakai waktu lama, hidupmu akan ajaib. Seperti apa penjelasannya, simak videonya sampai selesai. Namun sebelum itu teman-teman, sebelum kita bahas materinya atau video kali ini, ya saya mengajak kamu semuanya untuk bergabung di seminar online yang saya adakan tanggal 10 Maret minggu depan, tepatnya di hari Jumat, yang akan membahas tentang luka batin. Ini masalah yang sangat penting untuk kita bahas, penting untuk kamu ketahui, dan penting banget untuk kamu atasi. Kenapa? Karena sangat mempengaruhi masa depan kamu, sangat mempengaruhi kualitas rezekimu. Karena luka batin itu energinya negatif, sementara rezeki, kebahagiaan yang kamu inginkan itu positif. Sementara positif dan negatif tidak akan pernah bisa bersatu. Nah, saya akan bantu kamu untuk memprogram dan membuka pandangan kamu tentang luka batin dan mengetahui apa luka yang ada di dalam dirimu. Dan tentunya saya akan terapi kamu saat seminar nanti. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni yang tertera di layar monitor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, segera daftarkan diri kamu dan ikut bergabung bersama peserta-peserta yang lainnya kelas atau sekolah rahasia keajaiban doa yang saya adakan secara online dengan pertemuan 1 minggu sekali dan durasinya selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun. Jadi manfaatkan kesempatan ini, kita akan bahas semua keilmuannya, bahkan kamu akan diterapi setiap kali ada pertemuan, artinya setiap minggu. Jadi rugi banget kalau nggak segera gabung, karena manfaatnya sangat luar biasa sekali. Mau yang punya hutang, mau yang luka batin, mau yang punya mental block, kemudian yang ingin tahu ilmunya secara keseluruhan dan menggapai kebahagiaan, segera daftarkan diri kamu. Dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni. Nanti akan langsung direspon dan akan diperjelas lagi seperti apa konsepnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini informasi dari saya. Tanggal 2, 3, 4 Juni saya adakan bootcamp 3 hari 2 malam, yaitu acara yang saya anggap ini adalah puncaknya dari seminar rahasia keajaiban doa, karena 3 hari 2 malam nanti kumpul dengan saya di sana, yang saya selenggarakan di Yogyakarta, tepatnya di Kaliurang. Kita akan camping, kita akan program pikiran kita akan berinteraksi langsung dengan alam, dan tentunya spiritualitas akan semakin hidup di sana. Dan bagaimana caranya agar benar-benar spiritualitas itu bekerja dan menjadi manusia yang ajaib, manusia yang berlimpah, dan manusia yang bahagia? Maka segera daftarkan diri kamu untuk bergabung di sana di Jogja pada tanggal 2, 3, 4 bulan Juni. Dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Kita persingkat teman-teman. Kali ini saya akan bahas, sebenarnya saya pernah bahas ini tahun lalu tepatnya ya. Cuma kamu pasti akan males dan bingung untuk scroll yang mana sih videonya. Jadi saya akan bahas ulang di sini, tapi insya Allah akan lebih dilengkapi ya. Jadi simak, jangan di skip, tonton videonya sampai selesai. Insya Allah barokah dan manfaat. Ngomong-ngomong tentang gelombang otak, kita harus tahu dulu bahwa gelombang otak yang sangat maksimal untuk mengakses pikiran bawah sadar, baik secara sengaja maupun secara otomatis, yaitu menjelang tidur. Nah, gelombang otaknya ada di alfa dan theta. Alfa dan theta ini adalah 2 gelombang otak yang sangat-sangat sensitif menangkap atau menerima sebuah sugesti. Ya, saya katakan sugesti bahwa semua atau kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh sugesti sebenarnya. Apapun itu ya. Pada dasarnya saya percaya bahwa kehidupan manusia ini sangat dominan dipengaruhi oleh sugesti.
Jadi sugesti itu tidak sesederhana dan tidak sekerdil apa yang kita pikirkan. Kita melihat, mendengar, merasakan, kita menarik, menyimpan semua data atau memori tersebut ke dalam bawah sadar. Melihat, mendengar, merasakan itu adalah sarana kita untuk menangkap sugesti atau menerima sugesti. Apapun yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasa, itu menjadi cikal bakal manifestasimu dan kelak akan terwujud dalam kehidupan nyatamu kelak di masa yang akan datang. Karena pada prinsipnya hukum pastinya adalah yang terjadi hari ini adalah hasil dari manifestasinya kita di masa lalu. Kalau dari rumus seperti itu kamu bisa menangkap maksud saya, berarti bagaimana dengan masa depan kamu? Di situ sudah terjawab bahwa tergantung bagaimana hari ini kamu berpikir, hari ini kamu menerima dan menangkap sugesti dari yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasa. Lagi-lagi kalau bicara tentang sugesti berarti bicara tentang gelombang otak. Bicara tentang gelombang otak, bicara tentang bawah sadar. Bicara tentang bawah sadar adalah bicara tentang keyakinan. Nah, kita akan mulai dari gelombang otaknya dulu. Gelombang otak untuk mengakses pikiran bawah sadar adalah alfa dan theta. Kalau theta itu otomatis teman-teman, karena rata-rata itu dirasakan oleh orang ketika dia tertidur atau akan tidur, tepatnya akan tidur namun sudah nggak beraktivitas apapun, tinggal tutup mata tapi pikirannya masih aktif memikirkan sesuatu. Lebih menariknya kita akan bahas tentang gelombang otak alfa. Karena gelombang theta itu tergantung pada gelombang otak alfa. Nah, apa saja di saat gelombang otak alfa itu kamu rasakan, apa saja yang kamu tangkap. Nah, saya akan buat itu pertama mungkin tidak otomatis, tetapi ini harus kamu lakukan secara repetisi, secara berulang. Insya Allah kedepannya itu akan menjadi otomatis ya, langsung bekerja dengan sendirinya. Kita akan bahas bagaimana caranya mengakses gelombang otak alfa. Nah, untuk mengakses gelombang otak alfa mungkin to the point-nya ya, menjelang tidur. Nah, sekarang kamu perhatikan baik-baik setengah jam sebelum kamu tidur. Karena setengah jam saja sebelum tidur itu menentukan seperti apa tidurmu dan bagaimana nanti ketika kamu bangun tidur. Orang sukses semuanya melakukan ini, mungkin caranya berbeda-beda, tapi pada prinsip keilmuannya sama persis. Ketika dia menjelang tidur, dia sangat menjaga yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Ketika setengah jam atau 1 jam saja sebelum tidur, mereka mencoba untuk tidak memikirkan sesuatu yang negatif, tidak merasakan sesuatu yang negatif, tidak mendengarkan sesuatu yang negatif, tidak melihat sesuatu yang negatif. Cikal bakal orang sukses, semuanya melakukan ini. Itu kenapa dalam Islam itu diajarkan, ya diperintahkan bahkan, seperti contoh tahajud atau menjelang tidur disarankan untuk berdoa yang baik-baik saja. Nah, ini ada maksudnya. Maksudnya adalah ketika kamu tertidur nanti, kamu akan membawa sugesti-sugesti yang positif. Salah satu caranya adalah tidak melihat medsos setengah jam, 1 jam sebelum tidur. Jangan melihat medsos, karena itu di luar kendalimu. Kamu bisa melihat yang positif, yang negatif juga di medsos. Kalau kamu pilih yang positif-positif saja, tidak bisa. Karena kita berteman dengan banyak orang, terutama di Facebook ataupun di Instagram, karena faktor ketidaktahuan mereka, kadang-kadang medsos dijadikan tempat curhat. Nah, curhatnya juga bukan curhat sesuatu yang positif, tapi curhat sesuatu yang negatif, memperlihatkan atau mempertontonkan kegelisahan mereka, mempertontonkan kesusahan mereka. Kalau kamu berteman dengan mereka, lalu kamu baca status mereka di medsos mereka, kamu akan merasakan vibrasinya. Otomatis secara bawah sadar itu masuk ke dalam bawah sadarmu. Masuk semua sugesti yang kamu baca, itu otomatis akan sedikit mengganggu pikiranmu dan kamu rekam. Selain medsos, apalagi yang harus dihindari? Yang harus dihindari adalah pandangan kamu pada apapun yang negatif. Apapun itu, hindarkan itu. Makanya setengah jam, 1 jam sebelum tidur, saran saya yang kamu lakukan minimal kamu wiritan lah. Wiritan sebagai sarana agar kita ingat Allah, agar kita ingat bahwa kita punya hajat, kita punya munajat ke Allah, agar menenangkan hati. Karena pada dasarnya ketika kita wiritan itu tujuannya sebenarnya menenangkan hati. Kalau hati sudah tenang, maka untuk meningkatkan vibrasi atau energi yang positif itu sangatlah mudah. Karena kondisinya tenang dan baik sangka. Orang kalau sudah berzikir, benar-benar berzikir ya dalam hatinya, itu insya Allah akan memperbaiki energi, vibrasi, dan ruhaniyahnya juga. Perhatikan setengah jam, 1 jam sebelum tidur. Jadi cara yang pertama,
untuk menjaga waktu yang sangat istimewa untuk menangkap sugesti atau menerima sugesti adalah dengan cara berzikir. Kemudian yang kedua, mungkin ditambahkan lagi mendengarkan sesuatu yang positif. Misalkan mendengarkan pengajian atau tilawah Quran, atau mungkin mendengarkan sholawat, atau mungkin mendengarkan audio terapi rangsangan bawah sadar, rangsangan magnet uang ataupun magnet cinta. Bebas, di YouTube banyak. Di channel YouTube ini pun juga ada. Kamu bisa scroll-scroll ke bawah atau langsung search di kolom pencariannya hipnoterapi Bagus Baraja atau Gus Baraja, itu nanti akan muncul di sana. Itu pendengaran. Kenapa? Ya lagi-lagi tujuannya adalah agar ketika kamu tertidur, kamu membawa sugesti-sugesti yang positif. Ketika kamu masuk pada gelombang otak theta, itu kamu membawa sugesti-sugesti yang positif. Itu sangat powerful, teman-teman. Ini jangan dianggap enteng, jangan dianggap cuma begini doang. Ya itu kalau kamu berpikir demikian, ya semuanya akan menjadi biasa aja, lalu yang kamu pikirkan malah negatif-negatif. Ini kebetulan video dari saya uploadnya kan jam 9 malam. Ini bagus banget kamu dengarkan. Dan ketika kamu tertidur nanti setelah kamu mendengarkan saya bicara seperti ini, kamu berpikir sesuatu yang positif. Maka saya tidak heran, banyak banget itu di kolom komen yang mengatakan bahwa dia mendapatkan banyak keberhasilan karena sebab setiap hari mendengarkan video dari saya atau mendengarkan saya bicara. Sebenarnya bukan karena sayanya, tapi lebih tepatnya adalah karena kamu merangsang pikiranmu memikirkan sesuatu yang positif. Setiap hari, bayangin, setiap hari loh. Karena bicara seperti ini sebenarnya hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu tidak bicara tentang tidur saja kemudian dimasukkan sugesti. Enggak. Buka mata seperti ini kamu mendengarkan, menyimak saya, itu sama seperti hipnoterapi. Oke, jadi untuk setengah jam, 1 jam sebelum tidur, melihat sesuatu yang positif, mendengarkan sesuatu yang positif. Tadi saran dari saya yang pertama adalah berzikir, ya, berzikir. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan audio terapi. Efeknya nanti pada perasaanmu. Perasaanmu tenang, perasaanmu damai. Pengaruh dari amalan atau zikir tadi itu harusnya menenangkan. Kemudian ketika mendengarkan audio, semua kata-kata dari audio terapi itu masuk. Semua kalimat-kalimat atau kata-kata zikirmu itu masuk ke dalam bawah sadarmu. Ini kalau dilakukan sehari 2 hari, ya mungkin tidak akan signifikan dampaknya, ya. Tetapi kalau kamu minimal lakukan ini 30 hari, kamu akan rasakan perubahannya. Tapi syaratnya satu, istiqomah, diulang-ulang. Ya, diulang-ulang maksudnya ketika menjelang tidur, jaga betul-betul vibrasimu. Karena besok ketika kamu beraktivitas, itu masih ada bekas. Di dalam bawah sadarmu itu masih terasa banget. Kalau besoknya lagi kamu lakukan itu sebelum kamu tidur, begitu juga keesokan harinya, kamu akan merasakan sesuatu yang beda. Lakukan saja selama 30 hari, setengah jam sebelum tidur. Setengah jam aja, ya. Kalau kamu sulit untuk 1 jam sebelum tidur, setengah jam aja. Makanya kenapa kebanyakan orang saat dia menjelang tidur, dia cuci muka, kemudian dia bersih-bersih, kadang-kadang masih santai di tempat tidur. Nah itu kan apa ya, membawa sugesti karena memikirkan sesuatu. Ya tergantung sekarang, kalau sugestinya itu atau pikirannya, isinya adalah sesuatu yang buruk, maka mungkin saya berani pastiin ya, keesokan harinya dan kemudian harinya pun kamu akan merasakan keburukan itu. Tetapi kalau sebaliknya, kamu melakukan seperti yang saya sarankan itu, maka besok dan seterusnya kamu akan merasakan perasaan yang beda juga. Karena semua di dunia ini tergantung bagaimana perasaanmu, ya. Sekali lagi, tujuan dari kita menerima sugesti itu, atau ketika kita menerima sugesti itu sangat membawa dampak dalam perasaan kita. Dan perasaan kita lah yang mengirim, ya, mengirim energi, mengirim vibrasi kepada alam semesta. Kalau energinya yang kamu kirimkan adalah energi kesedihan, energi kegalauan, energi kebingungan, kemarahan, dan kesedihan lah pokoknya, ya kamu akan menarik sesuatu yang negatif juga datang ke dalam kehidupan kamu. Maka saya tidak heran kalau ada orang merasa bahwa masalah yang datang dalam kehidupan dia bertubi-tubi seakan-akan. Saya nggak heran, karena pasti cikal bakalnya dia terlena, dia memikirkan, dia khawatir setiap hari. Jadi besoknya dan seterusnya, ya yang akan datang adalah kesusahan juga ataupun kesedihan itu sendiri. Kadang bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Mungkin karena faktor tidak paham ilmunya, ya. Tetapi kalau itu terus dimaklumi, konsekuensinya ya kamu akan selalu menarik kesedihan, ya. Maka saran saya,
banyakin zikir, banyakin wirid. Wiridnya apa nih? Kalau kamu nanya seperti itu, banyakin sholawat, ya. Banyakin istighfar dan sholawat. Karena Rasulullah sendiri menjelang istirahatnya, menjelang tidurnya, Rasulullah juga beristighfar. Rasulullah lah itu ya. Apalagi kita dengan sombongnya kita tidak beristighfar. Rasulullah yang maksum dijamin surga saja masih beristighfar ke Allah. Jadi menjelang tidur banyakin zikir, bisa zikir istighfar ataupun sholawat ataupun keduanya. Kemudian kalau masih ada waktu sambil tiduran, ya sambil tiduran dengerin audio terapi. Insya Allah saya memang tidak bisa mengatakan bahwa ini 100%. Keajaiban itu datangnya dari Allah dan kemudahan-kemudahan itu datangnya dari Allah. Bahkan perkara waktu itu menjadi misterinya Allah. Tetapi kemungkinan besar kalau kamu terus rutin setiap hari melakukan apa yang saya sarankan tadi, insya Allah hidupmu akan berubah dalam waktu yang cepat. Tidak sampai bertahun-tahun, ya, sebulan 2 bulan kamu akan merasakan perbedaannya. Kamu akan merasakan kebahagiaan, kamu akan merasakan rasa berlimpah dalam dirimu, dan kamu akan merasakan bahwa sejatinya Allah itu tidak pernah jauh dari kita. Semoga bermanfaat. Kembali lagi pada dirimu. Kamu anggap ilmu ini istimewa, kamu akan mendapatkan keberuntungan. Tapi kalau kamu anggap bahwa ini ilmu biasa-biasa banget, ya hidupmu akan biasa aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Senang bisa berbagi buat kamu yang benar-benar ingin belajar. Saya Bagus Baraja, Al-Faqih Radhiyallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.